Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Oke, selamat sore Mas Gilang. Nah, Ya, ini selamat sore juga. sore ini kita bikin video kedua, Part kedua. part 2. Kemarin videonya agak panjang ternyata Mas. 17 Ini juga menit. panjang juga, Panjang juga ini. Nanti rencana panjang apa pendek ini? Ya, manut aja. Manut aja lah, nanti sebisanya aja dapetin. Jadi sore ini kita mau bahas satu-satu dari kemarin yang kita bahas. Ada breeding, ada fattening. Nah, kita bahas satu-satu lah nanti di video berikutnya. Sore ini kita cicil satu dulu itu di pembiakan atau di breeding. Di breedingnya. Nah, di breeding ini kita langsung sama orangnya langsung. Jadi Mas Gilang ini bagian pembiakan atau breeding ya Mas? Iya, bagian breedingnya. Mulai dari persiapan sampai ke IB-nya, Iya. sampai ke persalinan, Semuanya. semuanya, sampai all in di satu orang ini. Sama background-nya ini Mas. Background-nya ini ada Gunung Ungaran. Ya itu. Ya, Kita tuh letaknya pas di Pas. kaki gunung. pasti kaki gunung ya Pas Mas. ke gunung. Kalau di atas itu kelihatan, nanti kita itu pas di kaki Gunung Ungaran. Nah, ini mungkin kita langsung bahas aja. Oke. Kita tadi pagi udah mulai itu hasilnya tadi pagi ya, Mas ya. Iya, benar. Tadi pagi kita udah mulai buat kegiatan. Nah, breeding itu kita pakainya IB ya, Mas ya. Kita selama ini ya pakai dua sebenarnya. Dua. Cuman terakhir-terakhir ini kita pakai IB Ini mulai di apa namanya? Ditertibkan buat IB semua ya, Mas. buat IB. Nah, sebelumnya kita ada juga yang alami ya, Mas ya. Kawin alam kita. Alami kita sediakan buat di tempatnya ya, Mas ya, buat kawin ya. Jadi buat pejantan nanti ada betina itu kita sediakan juga. Namun sekarang itu kita mulai pakai IB ya Mas ya. Mulai pakai IB karena pejantan yang sudah mulai produktivitasnya menurun, kita pakai IB. Lebih praktis IB ya Mas ya. Lebih praktis IB, Lebih pokoknya banyak kelebihannya. kelebihannya banyak. Nah, ini kita bahas mulai dari mungkin teman-teman yang belum tahu IB itu apa. Jadi IB itu salah satu metode pembiakan di ternak ya Mas ya. Ya, pembiakan ternak. Nah, pembiakan ternak dengan metode buatan Ya, atau bantuan manusia. Nah, ini mungkin kita langsung detailnya itu dari Mas Gilang. IB kuwi gimana sih Mas? IB IB itu sebenarnya itu pembiakan, pembiakan. termasuk pilar utama dalam sektor peternakan. Gitu. Karena di peternakan ada pembiakan juga ya. Ya, Jadi harus ada reproduksi buat nanti calon ternak yang baru ya Mas. yang baru. Nah, kalau alasan kita pakai IB itu apa aja Mas? Yang pertama jelas kalau pakai IB itu meningkatkan mutu genetik. Ya. Mutu genetiknya kita tingkatkan. Terus yang kedua efisiensi biaya dan waktu bisa ditekan. Tuh salah satunya. Terus yang tiga mencegah penularan penyakit. Bukan manusia aja, Iya. sapi juga bisa ketularan penyakit. Istilahnya kalau manusia ada HIV ya Mas. Ya itu Kalau sapi itu ada juga. sama. Seperti apa Hampir Mas? Contohnya, Mas? Ya banyak. Banyak. Ya? Nanti kalau dijelaskan nggak Nggak selesai-selesai. selesai. Ini kita Kepanjangan lagi nanti. kepanjangan kalau Ya. Mas penyakit yang ditularkan nanti ya. Terus Penyakit yang juga ada. terakhir itu biar nggak terjadi inbreeding, Nah, perkawinan sedara, nah ini yang paling penting buat menjaga mutu ya Mas ya. menjaga mutu. Karena ada itu di ilmiahnya itu melarang untuk ternak ya Mas ya, Iya. untuk dilakukan perkawinan sedara. Sedara Jadi misal bapaknya apa ibunya dikawin anaknya itu tidak boleh. nggak boleh. Tidak boleh karena ada gene ya Mas ya. Ya, Yang masih utuh nanti nyatu kan ada kemungkinan sebenarnya bisa, Bisa. cuman hasilnya nanti menurun ya Mas ya. menurun. Untuk hasil dari breeding atau pembiakannya nanti pasti menurun. Mungkin itu tadi yang pertama tadi efisien ya Mas ya. Efisiensi waktu, Kemudian terus meningkatkan mutu. Meningkatkan mutu. Nah, mutu ini karena kita pakai IB jadi mutunya itu terjaga. Karena IB itu bibitnya itu dari kalau kita ya Mas ya. Iya. Dari Balai Inseminasi. Balai Inseminasi buatan ya Mas ya Mas. Ya, Balai Inseminasi buatan Ungaran. Nah, jadi ada dari dinas ya Mas ya. Dinas provinsi ya. dinas provinsi. Dinas provinsi yang mengurus untuk pembibitan sapi di sekitar daerah yang ditakutnya. Sebenarnya banyak sih, Ya, dari Singosari ada, Balai Besar Singosari, Lembang. dari Lembang ada, cuman kita ambil yang terdekat aja. Terdekat karena kita lokasi Ungaran ya Mas. Bekasi Ungaran. Ya, sama udah lama ya Mas ambil di Ungaran. Ya? Sudah lama. Udah alhamdulillah. Nah, seperti itu. Kalau IB kita isinya apa aja Mas biasanya Mas? Kita biasanya simetal sama limosin. Simetal sama Cuman nggak limosin. menutup kemungkinan kita pakai angus sama FH. Angus sama Eva. Itu buat sapi-sapi yang sedikit bermasalah, yang agak susah kawin, mungkin kita
kasih yang dua Ya. opsi tadi ya. Opsi tadi terakhir. Jadi tidak harus simetal apa limosin ya mas. Ya. Kalau sekarang mulai limosin ya mas ya tadi ya. Ini kita buat program baru sih sebenarnya. Kalau tahun kemarin kita pakai Simetal. full simetal dari awal sampai akhir tahun. Iya. Terus tahun ini kita pakai limosin. Limosin full ya. Full limosin. Ini jadi diisi limosin 1 tahun penuh ya mas ya sampai nanti 1 tahun akhir penuh. tahun. Oke, mungkin kalau kita bahas IB tadi kita bahas soal kenapa harus IB. Nah, kalau IB itu kita harus ada persiapan ya mas ya. Ya. Sebelum IB itu ada persiapan. Yang pertama itu dari indukan pasti. Indukan, jelas indukan. Nah, jadi kalau IB itu sama seperti makhluk hidup lainnya ya mas ya. Perlu indukan buat nyimpen sel telur ya mas ya. Ya. Jadi di indukan kandang bangkit gimana mas? Kalau Sebenarnya kalau indukan tuh yang penting proporsional postur tubuhnya aja. maksudnya profesional sama sehat ya mas ya. Ya, sama sehat itu yang terpenting. Terus yang kedua itu kalau kata orang Jawa itu kapuran. Campuran, nah iya campuran. Apa susunya? Ambing. Itu yang terpenting. Heeh. Kalau indukannya besar, cuman ambingnya kecil, ya anaknya ya jelek. Iya, resiko nanti kalaupun melahirkan anak ya nanti susunya ikut siapa gitu ya mas. Jadi yang pertama tadi itu postur ya mas ya. Postur tubuh proporsionalnya harus kita lihat Heeh. ya, semuanya. Alhamdulillah di kandang bangkit kita perhatikan semua mas ya. Perhatikan semua. Baik yang hasil breeding sendiri ataupun yang hasil kulaan ya mas ya. Iya. Nah itu kita perhatikan semua supaya indukannya itu berkualitas insya Allah ya. Jadi kita siapkan bagus-bagus. Kalau indukan kita pakai jenis apa aja mas? Kita banyak variasinya, banyak macamnya. Ya yang terbanyak kita di simetal sama limosin. Simetal sama limosin sama ya kayak Sama. yang biasa kita IB. Terus Brahma sama angkusnya ada, cuman hanya beberapa minoritas lah. Minoritas. Sampai satu lagi Eva. Nah itu yang biasa kita pakai. Nah kalau disiapkan itu indukannya mulai dari gimana mas? Oh yang penting ya dari postur tubuh, terus birahinya sudah tepat. Nah itu bisa. Nah pertama syaratnya harus birahi ya mas. Harus birahi, syaratnya itu wajib. Kita harus tepat cek birahinya, harus tepat Siklus reproduksinya. Jadi setiap sapi itu beda-beda ya mas ya? Setiap sapi beda-beda. Rata-rata berapa hari siklusnya? Siklusnya itu 21 hari normal. Normalnya Cuman 21 bisa hari. maju, bisa mundur. Bisa maju, bisa mundur, tergantung sapinya ya mas? Sapinya. Nah setelah birahi nanti kita baru langsung eksekusi ya mas ya? Langsung kita eksekusi. Soalnya birahi itu ada jangka waktunya ya mas ya? Ya ada jangka waktunya. Enggak-enggaknya itu 18 jam. 18 jam, tidak 1 sampai hari lah. ya 1 harian. Atau kalau mau yang lebih akurat lagi itu kita keliling ya mas ya? Ya kita harus cek setiap pagi sama sore. Nah, pagi sama sore Biar itu. lebih pasti dan akurat. Nah ciri-ciri ya tadi yang lendir itu ya, mas? Ya lendir. Yang Terus paling kalau akurat. malam bengok-bengok. Teriak-teriak di Teriak-teriak. lain betina, Ya. lalu kita cek paginya ini birahi apa enggak. Nah kalau birahi kita eksekusi buat IB. Buat itu. Nah, tahapan IB mulai dari apa aja mas? Kita pertama ya dari lihat siklusnya. Terus kalau udah tahu baru kita ambil beli strawnya lah. Nah bistro. Nah strawnya kita itu tadi dari PIB Ungaran ya, Mas? Dari PIB. Untuk harganya itu kisaran di normal bisa kita beli harga yang berapa? Berapa ya? Ya sekitar 10-11 ribuan. Ya 10-11 ribu. Berapa? 13 ya? 13 ribu. Naik berarti udah. Naik ya. Satu strawnya itu 13 ribu. Bisa menghasilkan sapi besar ya mas? Puluhan juta. Iya puluhan juta. Cuma 13 ribu. Jadi kalau bapak ibu pengen IB atau nggak harus pakai pejantan, bisa pakai IB, lebih efektif ya mas ya? Lebih efektif. Dan lebih untuk jadinya ya tergantung rezeki lah. Jadi misal nanti kalau butuh ya tinggal panggil petugas di lingkungan sekitar ada. Lingkungan sekitar mesti ada ya. Setiap kecamatan ada mesti ya? Ada, setiap kecamatan Setiap kecamatan ada biasanya. Nah itu ada buat petugas dari dinas, nanti dipanggil, tinggal calling aja, nanti langsung disuntik, mau disuntik pakai bibit apa. Untuk proses di IB-nya itu nama teknisnya apa aja mas? Pertama itu tadi kita potong strone atau Oh iya, kita potong stronya itu pakai cutting ya? Pakai cutting lah. Buat alat memotongnya, pakai gunting bisa. Pakai gunting juga bisa. Nah, itu nanti dipotong, Terus dimasukkan ke gan. ke gan, Habis IB gan, itu kita lindungi pakai mini tube. mini tube. Nah mini tube itu buat pelindung buat
stronya tidak kemana-mana ya Mas. Iya, Pas enggak disuntikan itu tidak kemana-mana, fokus di nanti di dalam ya Mas. Nanti setelah itu disuntikan, terus tinggal selesai ya Mas. selesai. Nah, Tinggal ada tunggu 2 bulan, 2 baru bulan. kita periksa lagi. Setelah 2 bulan kita PKB ya Mas. Iya, 2 bulan kita PKB. Wajib di kandang bangkit 2 bulan wajib PKB. PKB. Tapi kemarin telat ya Mas ya. Telat karena banyak Kerjaan ya. Jadi di bulan-bulan kemarin kita ada kegiatan yang lumayan padat ya Mas. padat karena mendekati Nataru Nataru sama Idul Fitri. sama Idul Fitri. Nah itu dia agak upek ya. Sapi keluar masuk dan lain Masuk. sebagainya itu jadi belum sempat. Oke, tadi kita udah bahas mulai dari persiapan sapi IB itu apa, kemudian sapi yang buat indukan itu kalau mau di IB kayak gimana, ciri-ciri birahi gimana. Ini mungkin biar videonya nggak panjang Mas. Oh iya. Biar yang nonton nggak bosan ya. Jadi kita mau kasih tips lah Mas ya. Tips ala kandang bangkit. Jadi Bapak Ibu kalau setuju silakan diikuti, kalau enggak ya enggak apa-apa ya Mas ya. Iya. Silakan. Jadi tips buat pembiakan dari kandang bangkit gimana Mas? Tips dari kita itu satu, Heeh. pilih indukan yang berkualitas. Itu kan yang berkualitas, Ya, yang berkualitas. tadi kita sebutkan tadi ya. Yang tadi. Heeh. Yang kedua, kenali siklus birahinya dengan tepat. Nah itu tadi Yang terpenting itu kunci Heeh. utama. biar tepat buat pembuahannya ya. Iya. Mas. Jadi nggak nunggu periode berikutnya 21 hari kan lumayan ya Mas. Lumayan. Kelamaan nanti. Kalau telat terus kan terus nggak dapat terus ya Mas ya. Yang dari petani. Ya kayak gitu. Yang Selanjutnya apa Mas? ketiga, sediakan lingkungan yang nyaman. Nah ini paling penting ya Mas ya. Penting ini. Jangan sediakan lingkungan di dekat apa, rel kereta api. Waduh. Wah, itu Coba kan ya. nggak nyaman itu. Rel kereta gusur kereta. Kabinnya kaget ya Mas ya. Ya, bisa kaget. Jadi Lebih sapi nyaman tuh di lingkungan desa lah, Mm-mm. jauh dari pemukiman. Sapinya ya gak keganggu, orangnya juga gak ganggu ya Mas ya. Iya, Jadi ya lingkungan yang nyaman ya seperti itulah. Bapak Ibu bisa mendeskripsikan dari pandangan Bapak Ibu sendiri masing-masing. Selanjutnya Mas. manfaatkan teknologi yang ada. Nah itu. Ibaratnya teknologi itu IP, Ah. seperti IP kan teknologi juga itu. Ya itu aslinya ada teknologi yang lain ya Mas ya. Ada ET, cuman ya belum Terlalu anu ya. lalu itu. Belum terlalu populer di kalangan masyarakat. Ada satu lagi itu embryo transfer. Embryo transfer. Cuman kita lebih seringnya untuk yang efektif itu sementara ini IB ya Mas. ya? Sementara di IP. Jadi Bapak Ibu tidak harus pakai sapi pejantan ya Mas ya. Ya, Pakai pejantan dari BIB atau Balai Inseminasi. Buatan. Ya. Jadi nggak harus pakai jantan. Juga resiko ya Mas ya. Jadi kalau ngangkuk-ngangkuk ada kaki patah, pakai patah, kesleo, Kesleo. banyak sekali. resiko lah Resikonya eman-eman. tinggi. Heeh. Bukannya jadi pedet malah jadi jagal jadi daging. Oke. Yang Ada lagi ya, Mas? yang terakhir tuh pantau kesehatan. Nah ini. Itu penting juga. Heeh. Ibaratnya kesehatan tuh dari dalam dan dari luar. Heeh. Nah, dari luar kan kelihatan. Ya. Kalau dari dalam itu yang agak susah. Ya. Itu pantau kesehatan organ reproduksinya, Oh berarti dicek ya Mas ya. dicek. Kalau susah bunting Oh. atau siklusnya tidak teratur, mending dicekkan kepada petugas yang terdekat aja. Kalau nanti ada kesimpulan buat diafkir ya diafkirkan ya. Baiknya seperti itu. Daripada nanti rugi udah ngurumat Kelamaan. lama kita juga jalan ya Mas ya. Ini nggak dapat apa-apa kayak gitu. Di ini kita buatnya ya latihan ya Bapak Ibu atau teman-teman sekalian. Misal kalau ada pertanyaan tentang pembiakan atau dan lain sebagainya tentang kandang juga boleh. Insya Allah nanti kita jawab. Kalau bisa lewat komen ya lewat komen. Kalau lewat video sekiranya perlu ya kita buatkan videonya. Siap. Terima kasih Mas Galang. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa untuk like, komen, juga subscribe ya Mas ya. Iya. Di akun YouTube kita Bangkit Ternak. Juga bisa follow di sosmed kita Bangkit Ternak Semarang di TikTok, Facebook ataupun di Instagram. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Setengah menit. Wet mesti pinjam korek Mas. Ya kita mau coba tek tuh. Misi Mas. Ya. Pinjam korek. Oh iya, sebentar. Oke. Terima kasih. Oke. Kameramennya pengen udut guys. Sepok guys.